Hari ini saya mau ketemu rekan lama saya. Jadi kemarin saya mendapat telepon bahwa beliau sedang mendapatkan proyek terbaru di perusahaannya. Jadi hari ini dan beberapa hari ke depan saya diminta untuk menyusun safety guide ya, semacam prosedur health and safety environment. Jadi HSE prosedur, safety prosedur untuk proyek baru dia. Jadi hari ini saya juga pelajari ya bukunya karena saya sudah cukup lama nggak pegang ini ISGOT. Jadi International Safety Guide. Jadi ini safety guide buat kapal, tanker, dan terminal. Kebetulan proyeknya seputar itu. Nah, karena baca-baca ini saya jadi teringat dengan kawan-kawan. Banyak yang PM menanyakan ke saya, Mas AS itu bull naiknya tinggi sekali, ada apa ya? Kemudian bagaimana dengan saham-saham perkapalan lainnya? Ini batubara naik, apakah perkapalan batubara bakal ada yang naik? Kemudian emiten-emiten apa saja yang naik? Lalu untuk emiten perkapalan lain bagaimana? Mas AS, misal seperti Samudra Indonesia atau Temas. Jadi banyak sekali teman-teman pertanyaan yang menanyakan seputar shipping. Untuk itu eksklusif. Jadi ini video berseri. Saya nggak tahu jadi berapa seri nanti. Saya akan coba bahas cukup komprehensif ya mengenai shipping. Jadi teman-teman pastikan ngikutin video ini karena saya jamin tidak ada yang mengulas shipping dengan komprehensif, detail, dan mudah dimengerti seperti ini. Apalagi di dunia capital market ya, saya jamin nggak akan ada yang bahas seperti ini. Kebetulan saya sudah belasan tahun di shipping, jadi pengalaman saya belasan tahun, tidak mungkin saya kompres hanya 30 menit mungkin, jadi pasti nanti ada beberapa video berseri. Kemudian di sela-sela video itu pasti akan saya sampaikan emiten-emiten apa yang cocok, emiten-emiten apa yang punya peluang. Seperti itu, jadi pastikan teman-teman mohon untuk subscribe ya, subscribe itu gratis, sekali lagi subscribe gratis, jadi jangan malu-malu, jangan sungkan, jangan malas untuk subscribe supaya kami semangat, kami terus mendevelop, kami terus menghadirkan konten-konten terbaik untuk teman-teman. So, saya akan melanjutkan pelajari ISGOT ini untuk materi pertemuan saya. Teman-teman silahkan bisa melanjutkan menonton materi pembahasan shipping ini. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Baik ya. Outlook industri perkapalan atau shipping tahun 2020-2021 termasuk tahun-tahun ke depan. Sebelum berlanjut, begini teman-teman, saya ada seminar online ya, tentu online dulu karena kondisi tidak memungkinkan, valuasi perihal growth investing ya. Jadi seminar ini khusus membicarakan growth investing. Nanti di situ akan dibahas tuntas apa itu growth investing, tokohnya siapa, cara valuasinya gimana, hitungnya gimana, kaidah-kaidahnya seperti apa, saham-sahamnya yang mana, dan lain sebagainya. Jadi, growth investing ini yang pernah saya sampaikan bahwa di Amerika sana, capaian value investing kalah dengan growth investing. Di Indonesia mungkin kalau saya cek, 4-5 tahun terakhir mungkin juga menang growth investing. Nah, seperti apa itu dan berapa biayanya? Tentu gratis ya. Seminar ini gratis tapi terbatas hanya untuk 75 orang pertama. Jadi bagaimana supaya bisa mendapatkan tiket gratis ini? Jadi sejak video shipping ini saya upload ya. Jadi setelah opening kemudian teman-teman nonton ini, setelah tahu ini silahkan subscribe. Jadi nanti 75 orang subscriber pertama, setelah subscribe pastikan teman-teman tulis di komentar, masukkan alamat email di situ. Nah, nanti alamat email itu yang akan saya hubungi. Pertanyaannya, Pak, gimana saya sudah subscribe? Ya, tinggal cari aja temennya yang belum subscribe, kasih tahu, suruh subscribe. Atau pakai akun siapa, suruh subscribe, nanti ketik alamat email Anda. Kira-kira begitu, atau Anda pakai akun yang lain, terserah. Silahkan subscribe, 75 orang pertama akan saya hubungi untuk seminar gratis. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi ini episode 1, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Harusnya ada beberapa episode karena materinya ini cukup padat. Apalagi nanti kalau masuk ke valuasi emiten, ada beberapa emiten. Satu emiten tuh kalau dibedah bisa 1 episode. Nah, ini ada beberapa emiten. Ya, kita lanjutkan ya. Kenapa harus bahas perkapalan? Ini ada 2 quote dari Warren Buffett. Nah, Warren Buffett ini tokohnya value investing zaman dulu. Kenapa saya bilang zaman dulu? Karena
Warren Buffett sekarang beli saham-saham growth investing, dia juga nyari saham yang valuasinya mahal nggak apa-apa, yang penting masa depannya bagus, dan dia juga kaya dari saham itu. Dan mayoritas portofolio dia sekarang bukan perusahaan value investing ya, ternyata juga growth investing. Oke. Never invest in a business you don't understand. Ya, kalau Anda nggak ngerti bisnisnya, nggak ngerti itu mungkin tidak tahu atau memang tidak mampu untuk mengerti, gitu ya. Pokoknya ini nggak ngerti lah. Kalau kalian teman-teman nggak ngerti, jangan pernah invest. Nah, kebetulan kalau perkapalan ini ada yang potensi, teman-teman nggak ngerti, teman-teman juga jangan invest. Gimana caranya invest? Teman-teman harus mengerti. So, rasanya video ini tidak perlu sayang untuk dilewatkan gitu ya. Ini ilmu penting, ada yang berbagi dengan gratis, teman-teman tidak dapatkan dimanapun, apalagi di capital market. Di luar capital market pun, di sektor perkapalan pun nggak ada orang yang mau berbagi sedetail ini, mereka pasti mintanya bayar. Saya jamin itu. Anda cari seminar yang diadakan Kementerian Perhubungan, itu pasti bayar. Saya jamin Anda pasti bayar. So, jangan sampai lewatkan video ini, jangan di skip-skip, tonton sampai habis ya. Karena Anda nggak akan pernah dapat ilmu ini lagi. Kalau Anda mau sukses investasi, Anda harus punya ilmunya. Oke ya, yang kedua, the best investment you can make is in yourself. Ya, jadi investasi yang paling bagus, the best investment itu sebenarnya dimulai dari diri Anda. Maksudnya apa? Ya, bekali diri Anda dengan ilmu. Ya, nggak usah. Nih saya kadang heran, sayang sekali dengan teman-teman yang kebanyakan nyinyir ya. Wah, ngapain ilmu itu, ngapain ilmu ini, gini lah. Jadi, kalau saya kunci saya sampai pada saat ini, apapun ilmu yang ada di luaran, siapapun yang menyampaikan akan saya simak. Apalagi sesuatu yang saya nggak tahu. Apalagi ilmu itu gratis, wah. Itu sangat berharga buat saya akan simak. Yang berbayar, yang saya harus seminar saja saya ikut, apalagi yang gratis dan bagus, pasti saya ikut. Oke ya, mungkin ada pertanyaan, Pak S kenapa nggak bahas sektor teknologi aja Pak S? Kenapa bahas sektor perkapalan yang nggak menarik? Nggak menarik atau tidak nanti kita lihat, teman-teman nanti putuskan setelah Anda lihat videonya. Pertama, yang kedua sektor teknologi. Kebetulan di Bursa Efek Indonesia, mohon maaf nggak ada sektor teknologi teman-teman. Teknologi yang saya maksud ya teknologi sebenar-benarnya ya, teknologi sebenar-benarnya seperti di Bursa Amerika atau di Bursa Cina sana. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di produksi chip, produksi nano, produksi kecerdasan buatan, produksi mobil-mobil listrik yang dengan teknologi tinggi itu perusahaan teknologi atau perusahaan internet. Kalau di Indonesia, kalau cuma perusahaan yang jualan aplikasi buat beli pulsa, bayar listrik, menurut saya bukan perusahaan teknologi sih itu. Ya, perusahaan teknologian lah itu. Macam MCAS, apa sih? Perusahaan cuma jualan pulsa aja, pakai aplikasi. Ya, itu bukan perusahaan teknologi. Ya, itu mah cuma digoreng aja sama grupnya Kren, grupnya Kresna. Jadi kenapa nggak bahas? Kalau ada perusahaan teknologi bagus, saya pasti bahas, saya pasti akan kuasai seluk-beluk mereka. Tapi kalau cuma jualan pulsa, saya nggak tertarik. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, next. Kenapa harus bahas perkapalan pelayaran shipping? Ini alasan-alasannya saya sampaikan ke teman-teman. Kenapa saya harus membahas? Kenapa teman-teman layak untuk ikuti bahasan ini? Pertama, BUL ya, BUL. Buana apa nih sekarang kepanjangannya ya? Kalau dulu Buana Listiatama nih, BUL. Anak perusahaannya BLTA nih, grupnya Berlian Laju Tanker, saudaranya Arpeni atau Apple. Induknya dan saudaranya mengerikan nasibnya. Makanya saya juga waktu BUL nih saya nggak terlalu beli banyak dan beli simpan. Jadi saya copet-copet beli-beli dikit aja. Tapi di luar ekspektasi ternyata kinerjanya cemerlang ya di kuartal 1 2020. Kinerjanya sangat bagus sekali. Labanya naik tinggi. Pendapatannya juga naik tinggi karena setelah akuisisi kapal 2 tahun belakangan ini kapalnya langsung mendapatkan proyek. Pendapatannya naik tinggi, laba bersihnya naik tinggi. Walaupun ada laba karena kurs ya, karena pelemahan rupiah, jadi dia mendapatkan gain, forex exchange gain sekitar 7 jutaan kalau nggak salah teman-teman bisa lihat. Nah itu
Tapi di luar itu pun labanya tinggi dan ternyata sahamnya juga naik 100% lebih sudah. Dan sekarang posisinya masih uptrend, nggak tahu akan naik sampai berapa lagi. Tapi paling nggak itu poin terbuat kita lah. Ada celah-celah yang menarik di shipping yang perlu kita ikuti, kita telisik, siapa tahu ada peluang indah di sana gitu. Itu yang pertama. Oke, bahasan saya ke bawah ya. Jadi ini tapping begini model presentasi saya, jadi ke bawah. Kedua, fenomena banjirnya stok crude oil pasca anjloknya demand karena COVID-19. Jadi kemarin kan ada fenomena menarik ya. Ternyata harga crude oil yang anjlok itu tidak langsung menurunkan level production dari perusahaan minyak. Walaupun akhirnya beberapa juga nyerah untuk menurunkan. Tapi poinnya adalah fenomena ternyata terjadinya seperti ini. Dan ini bisa jadi patokan kita ke depan. Jadi kalau harganya anjlok itu ternyata produsen tetap produksi dan yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki fasilitas storage buat crude oil. Itu siapa? Ya itu ini mereka perusahaan pelayaran, khususnya kapal-kapal tanker ya, yang dia punya kapal tanker jalan maupun kapal tanker diam, floating storage begitu. Tapi Pak, kan emiten kita kan di Indonesia, apakah bisa mendapatkan hal itu? Nah, saya kasih tahu begini, shipping itu standarnya tuh internasional, maksudnya standar bisnisnya tuh mereka interkoneksi, nggak mungkin yang terjadi di luar negeri tidak terjadi di Indonesia. Apa hubungannya? Hubungannya tuh biasanya ke harga. Dengan kondisi kebutuhan slot deadweight ya, deadweight kapal tanker yang sebegitu besar, akhirnya harga charter per deadweight-nya naik tinggi atau charter per hari kalau time charternya naik tinggi, dan itu juga dinikmati oleh emiten-emiten di Indonesia sudah pasti. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini fenomenanya walaupun sekarang harga oil naik, tentu dengan kondisi seperti ini khusus untuk tanker ship ya, perusahaan tanker buat saya apalagi di Indonesia, ini ibaratnya bahasanya naik kena turun kena lah gitu ya. Kenanya bukan kena negatif nih, justru kenanya kena positif. Harga oil anjlok bagaimanapun dia dapat efek positifnya. Harga oil naik, dia juga bisa dapat. Gitu. Jadi buat saya ternyata bagus. Jadi ada celah seperti ini, nah ini perlu kita analisa lebih lanjut. Oke, next. Persiapan naiknya bauran biodiesel di Indonesia. Oke ya, kita sudah tahu beritanya hari ini CPO naik tinggi juga, beberapa hari terakhir naik tinggi. Harga CPO acuan juga naik terus, sudah di level 25.600-an ya, Malaysia pakai patokan harga Malaysia itu, mata uang Malaysia. Terus beberapa berita juga sudah menyampaikan bahwa B100 dalam tahap production atau trial sudah selesai oleh tim Pertamina dan ITB, siap produksi massal. Setelah itu juga ternyata sudah ada katalis untuk production after maupun mobil-mobil non diesel ya, premium, Pertamax menggunakan bauran dari bioenergi atau dari kelapa sawit CPO. Nah, dengan naiknya bauran ini tentu kebutuhan logistik untuk muatan cair ya, yang tadinya cuma muat oil, sekarang muatan cairnya tambah biodiesel. Begini teman-teman, hitungannya begini, simpelnya gini. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan. Dulu kita kan kita kebutuhan saat ini kan around 1,5 1,7 juta ya barel per day kebutuhan bahan bakar cair kita dalam negeri. Nah, hanya 800 yang bisa disuplai oleh nasional, oleh produksi minyak nasional, sisanya kita mesti impor. Nah, teman-teman mesti tahu, impor itu kapal yang dipakai, kapalnya orang luar negeri, mereka kirim sendiri itu, pakai kapal mereka ke kilang-kilang kita. Saya beberapa kali inspeksi kapal-kapal yang kirim crude oil maupun kirim produk ke Indonesia, memang itu kapal bendera asing semua. Artinya, sebagian volume minyak itu tadinya disupport oleh kapal asing. Nah,
Kalau kebutuhan impor itu bisa ditutup walaupun nggak 100% oleh CPO, CPO kan dalam negeri, artinya kebutuhan tanker dalam negeri naik. Nah, itu kapan? Itu tentu makin ke depan makin tinggi. Nah, sekarang kita baca peluangnya dari hari ini. Oke, gitu ya. Nah, ini bauran. Ini kemudian di tab yang kedua. Kenapa kita harus bahas perkapalan? Normalnya aktivitas ekonomi Cina bahkan cenderung ekspansif. So, jadi dengan normal tentu kebutuhan untuk bahan-bahan produksi Cina naik ya. Nah, bahan-bahan produksi Cina itu ternyata mayoritas juga dari kita. Ada dari Australia, ada dari negara-negara Asia yang lain, tapi dari Indonesia sangat besar. Bahan mentah ya, maupun bahan setengah jadi, bahan pendukung. Mineral, tambang, logam, batu bara, itu dari Indonesia semua. Dan itu diangkut pakai kapal semua. Nggak ada yang diangkut pakai helikopter, nggak ada. Pakai pesawat nggak ada. Pakai kapal semua. Nah, kapalnya itu hari ini masih pakai kapal asing. Harusnya pakai kapal Indonesia, tapi ternyata kita nggak siap. Itulah sebenarnya peluangnya besar, teman-teman. Peluangnya besar sekali, tapi somehow entah gimana ini industri perkapalan dalam negeri ternyata nggak siap. Nah, coba lihat kan, sayang sekali ya. Ya, ini kapal-kapal break bulk nih, kapal-kapal kargo, general kargo di sini. Itu sebenarnya besar sekali, ini uangnya besar, tapi ternyata nggak terlalu siap. Saya tahu juga kondisi realnya. Terus selanjutnya permintaan logam mineral naik tinggi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, related dengan ekonomi Cina. Selanjutnya prospek kenaikan permintaan batu bara pasca Covid. Nah, ini juga nih, ini terkait dengan ekspor batu bara. Sekali lagi, juga sama seperti kapal yang digunakan untuk logam mineral. Kapal untuk batu bara harusnya kapal Indonesia untuk ekspor. Tapi lagi-lagi nggak siap juga. Tuh coba, kita punya MBSS. Valuasinya sangat-sangat murah. LKH itu tahu nggak? Kalau saya hitung, average-nya LKH itu 650 sampai 700. Sekarang harganya masih 300 sekian. So, jadi itu murah. Ya, teman-teman tentu hitung. Nanti valuasinya kita hitung. Saya hanya bilang bahwa valuasinya murah. Coba dia mau beli kapal batubara besar, kenceng tuh pendapatannya. Nggak tahu saya apakah mereka ada rencana ke arah situ, saya juga nggak tahu. Oke, selanjutnya, mayoritas harga saham sektor perkapalan terdiskon. Ya, itu mayoritas terdiskon, nanti next kita bahas. Terakhir, dukungan kebijakan pemerintah atas jasa angkutan laut bagus. Dukungannya full, teman-teman. Next slide lengkap. Dukungannya full, nanti kita lihat ya pada next slide. Layak untuk bahas sektor ini. Sekarang keunggulan dan kelemahan. Sebelah kiri kelemahan, sebelah kanan keunggulan ya. Sebelah kiri saya tentunya, bukan sebelah kiri layar. Pertama, sektor perkapalan atau shipping ini high risk, high capital ya. Risiko tinggi dan modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini tinggi. So, ada beberapa fund manager atau kaidah-kaidah investasi yang tidak menyukai emiten jenis ini. Jadi, teman-teman tetap harus pelajari lagi ya nanti di luar potensinya yang ada. Tentu nih ada kelemahan-kelemahannya yang bisa menjadi bahan pertimbangan yang bagus buat teman-teman. Jadi ini high risk, high capital. Jadi shipping tuh sama seperti airlines lah kira-kira ya. Tapi risknya mungkin nggak sebesar airlines lah. Kalau airlines mesin rusak langsung jatuh dia. Kalau shipping perkapalan mesin rusak ya dia mengapung-apung lah di tengah laut. Barang yang dikirim menjadi delay, mungkin kena klaim, tapi masih bisa lanjut, tapi kapalnya masih aman, kira-kira gitu ya. Tapi tetap dia high risk, high capital. Risikonya apa? Ya namanya di tengah laut, bisa aja terjadi kebakaran, meledak, tenggelam, macam-macam. Ya, mungkin muatannya terkontaminasi, kalau muatan minyak atau mungkin dibajak lah, ya seperti kasus kapal Sinar Kudus dulu punya Sinarmas itu di Laut Merah dibajak. Atau kasusnya Trump. Ya, Trump zaman dulu itu saham sejuta umat ya, semua beli Trump. Saya waktu itu belum masuk ke bursa saham tapi saya dengar ceritanya aja. Setelah
FPSO-nya di Laut Jawa meledak kebakaran, nah dia mulai goncang tuh sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Trump. Itu high risk, high capital. Yang kedua adalah industri dengan leverage yang tinggi. Leverage itu hutang lah, gampangannya hutang ya. Industri ini, emiten ini biasanya hutangnya memang tinggi. Ada, nanti teman-teman kalau jeli ya pada sesi bedah emiten nanti, ada beberapa emiten ini yang hutangnya leverage-nya terkontrol lah, nggak sampai 1 kali, mungkin hanya 0,5 atau 0,6, dan perusahaannya profitable sekali, harganya juga ada diskonnya, itu ada. Jadi itu ada, nanti kita lihat. Terus industri yang cukup rumit dijalankan. Ya, ini memang rumit ya teman-teman, tidak mudah menjalankan shipping company. Saya 11 tahun di sini, saya merasakan itu sangat ya rumit lah ya, rumit, capek, gila lah mengawaki perusahaan pelayaran seperti ini. Banyak sekali extra cost di luar ekspektasi yang ada karena ya saking rumitnya, saking gede risikonya. Nah, Peter Lynch, teman-teman ya, ada satu investor dunia, Peter Lynch itu buku-bukunya juga banyak dibaca, saya juga banyak. Kebetulan beliau yang memperkenalkan growth investing pertama kali menurut saya, Peter Lynch ini. Dia bilang bahwa jangan berinvestasi di sektor atau jenis usaha yang tidak bisa dijalankan oleh orang bodoh, kira-kira gitu. Jadi kalau orang bodoh nggak bisa menjalankan itu bisnis, jangan beli itu. Jadi kira-kira belilah perusahaan yang simple aja. Kalau itu simple itu berarti orang bodoh pun bisa menjalankannya. Karena kenapa? Karena suatu saat nanti pasti akan pada saatnya yang menjalankan perusahaan itu pasti ketemu orang bodoh. Jadi alasannya begitu. Saya pikir-pikir benar juga sih. Perusahaan bagus dijalankan oleh pendirinya. Giliran turun ke generasi kedua, anaknya turun ke cucunya. Ini cucu ini orang-orang bodoh tuh sangat memungkinkan. Pas dipegang cucunya, hancurlah perusahaan ini. Gitu. Jadi kalau Peter Lynch itu bilang, jangan beli perusahaan yang kalau orang bodoh nggak bisa menjalankan aja, jangan beli gitu. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ya. Yang terakhir, sangat terpengaruh dengan mata uang asing, khususnya USD. Jadi, kalau USD melemah begini ya agak berat ya buat sektor perkapalan. Kenapa? Karena mayoritas leverage-nya hutang asing, hutang mata uang asing. Yang kedua, biaya-biaya perawatan, spare part segala macam itu masih mayoritas barang-barang impor semua. So, jadi ini sangat terpengaruh dengan mata uang asing. Itu kelemahannya. Keunggulannya apa? Sekali lagi saya sampaikan valuasinya sangat murah. Nanti kita lihat ya. Ada Rig Tender, ada MBSS, ada Soci, ada Sinarmas. Itu masih murah semua valuasinya. Tinggal dipilih nanti. Kalau ada yang minat, dipelajari lebih lanjut ya teman-teman. Kedua, dukungan kebijakan pemerintahnya bagus. Nanti ada slide khusus. Yang pasti pemerintah mendukung sektor ini. Jadi sektor ini tuh sebenarnya sangat dimanjakan pemerintah. Sangat dimanjakan dengan berbagai insentif. Kalau sektor lain kan sering aja ya, sering kena pukulan gitu loh. Entah diapain sama pemerintah, batu bara pakai DMO lah, PGN karena penurunan harga gas lah. Nanti poultry kalau harga ayam naik sama pemerintah diturunin lah. Ada aja. Industri beras pakai harga maksimal lah. Kalau shipping, saya lihat hampir nggak ada yang negatif. Dukungan pemerintah semuanya positif. Ya, nanti kita lihat ya. Yang ketiga, tren harga energi yang murah. Khususnya harga oil. Saya lihat oil mungkin bisa 50-60. Tapi untuk kembali ke masa kejayaannya, 2011 sampai 100 lebih, saya pikir kayaknya sudah berat ya ke sana ya. Nah, sektor energi yang murah ini, oil di rata-rata 40, 50, atau 60 ini, di shipping tentu masih bagus. Ya, karena bagaimanapun juga biaya bahan bakar itu cukup besar di shipping. Untuk sekup bisnis tertentu itu masih besar. Selanjutnya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sorry. Kan Indonesia ini digadang-gadang menjadi 5 besar atau bahkan 3 besar pada tahun 2050 dari sisi GDP ya. GDP itu kan size ekonomi negara itu kan diukur dari GDP, bukan diukur dari kekayaan pemerintah. APBN-nya bukan, tapi di GDP. GDP itu kan total keseluruhan output kegiatan ekonomi dalam negeri, itu disebut GDP.
Ya, Indonesia katanya kalau tiga terbesar luar biasa. Artinya kegiatan ekonomi yang sebegitu besar membutuhkan dukungan logistik yang besar juga. Ya, pasti itu. Indonesia negara kepulauan, jadi dukungan logistik perkapalan sudah pasti sangat besar. Jadi makin ke sana, makin pertumbuhan ekonomi Indonesia makin besar, tentu kebutuhan akan angkutan laut pasti makin besar. Nah, ini prospek ke depan. Ya, keunggulan kelemahannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sini. Oke, menarik atau enggak, atau bagaimana, atau lanjut nanti lihat emiten-emitennya. Oke ya, next slide. Oke, seberapa besar dukungan pemerintah? Dukungan pemerintah sangat besar. Oke, dari dukungan pemerintah sudah pasti undang-undang ya. Pemerintah itu kan undang-undang. Keputusan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Itu dukungan pemerintah ada di situ. Pertama, induk dukungannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Di situ ada namanya Azas Kabotec. Ini induk dari semua undang-undang atau peraturan apapun terkait dengan perkapalan di sini. Asas Kabotec itu buat yang belum tahu, bunyinya itu kira-kira adalah semua kapal, pokoknya semua jenis kapal lah. Pengertian kapal di undang-undang sini tuh pokoknya sesuatu yang bisa mengangkut barang, orang, dan dia berpindah satu tempat ke tempat lain maupun tidak berpindah, entah pakai mesin apapun, mau pakai mesin tempel lah, mesin diesel lah, mau pakai layar angin lah, apapun itu disebut kapal, teman-teman. Jadi pokoknya yang ada di atas laut itu disebut kapal semua. Jadi yang beroperasi di dalam wilayah perairan Indonesia, artinya masih di laut Indonesia, wajib menggunakan bendera Indonesia. Ya, asas Kabotec itu kira-kira begitu. Nah, zaman dulu sebelum tahun 2008, banyak tuh teman-teman kapal asing yang beroperasi di sini. Oh, dulu babak belur tuh sektor perkapalan. Kenapa? Karena kalah dengan orang asing. Orang asing dulu masuk ke sini, gila-gilaan, semuanya pakai kapal asing. Kapalnya baru, bagus, charter rate-nya murah. Nah, karena industri perkapalan kita babak belur ya, pemerintah ajukan ini, namanya Asas Kabotec. Setelah itu kapal asing minggat semua, udah pergi semua. Ada tenggat waktu itu sampai 2 tahun, jenis-jenis kapal tertentu sampai beberapa tahun gitu. Tapi poinnya adalah tujuan finalnya ya semua kapal yang ada di perairan Indonesia itu semuanya kapal berbendera Indonesia. Nah, yang bisa berbendera asing itu misal begini, dari dan ke-nya itu ada yang luar negeri. Misal, ngangkut batu bara dari Kalimantan ke Cina. Nah, itu sudah di luar undang-undang ini. Karena dia tidak di dalam perairan Indonesia semuanya. Itu masih bisa pakai kapal asing. Atau angkut minyak dari Singapura ke Cilacap. Nah, itu boleh kapal asing. Itu pun pemerintah sedang mengaturnya, nanti kita lihat. Ya. Jadi, pokoknya semuanya harus berbendera Indonesia. Nah, terus apa efeknya ke industri perkapalan nasional? Ya, tentu bagus dong. Karena kapal berbendera Indonesia itu persyaratannya ya dari undang-undang perkapalan itu, kapal yang berbendera Indonesia adalah kapal yang dimiliki oleh orang Indonesia. Gitu, atau perusahaan Indonesia gitu. Jadi PT-nya itu harus perusahaan Indonesia, pemegang sahamnya 50 plus satunya itu harus orang Indonesia. Emang begitu. Jadi poinnya pokoknya industri pelayaran nasional kita ini terbantulah dengan ini. Karena sudah nggak akan pernah tuh kapal asing bisa masuk ke sini. Poinnya itu, kira-kira begitu. Ini dukungan pemerintah yang cukup kuat untuk industri perkapalan nasional. Oke teman-teman, episode 1 ya, episode 1 ini episode 1 tapi video ke-1. Karena ini episode 1 ini juga videonya cukup panjang, daripada nanti capek kepanjangan, males juga nontonnya. Untuk video 1 di episode 1 saya tutup sampai di sini.
saya tutup sampai di sini. Jadi nanti next teman-teman langsung bisa next ke video 2 ya. Nah, ini sudah ada rekomendasi video kedua, teman-teman silahkan klik langsung lanjut ke video kedua. Oke, kita lanjut ke video kedua. Terima kasih.